Apa? Akhirnya macam-macam ciri khas si pembuat itu hilang ke depannya. Contohnya saya dulu punya Rahwana 80 buah, itu hasil buatan 80 orang. Tokonya satu Rahwana, tapi gayanya beda-beda semua sebanyak 80. Ceritakan wayang yang paling lama. Wayang yang paling lama ini nih, yang di sini. Ini di sini ada wayang golek menak. Wayang golek menak tahun 1901 nih, wayang golek menak. Ini yang kita yang punya yang paling tua. Nah, ini contohnya, kita juga cuma punya beberapa. Sebetulnya kalau dibilang kita itu wayang nggak terlalu banyak, kayak mungkin ada kolektor yang punya satu set penuh 60 gitu ya. Tapi mungkin buatan baru dan nggak terlalu lama punya gitu. Jadi kalau kita lebih di sini tuh lebih kayaknya kita butuh punya cuma 5 sampai 10 wayang. Tapi yang rare gitu ya, yang orang susah cari. Dan ini keasliannya memang betul udah pernah dipakainya tuh 100% gitu. Bukan kalau kayak kita bilang, kita kan pengrajin wayang kenal banyak ya. Kayaknya bukan satu hal yang susah kalau kita mau bikin kopi yang baru terus kita simpan. Tapi kalau saya lebih suka, saya punya wayang golek menak ini cuman ya sekitar 10 sampai 15 piece lah yang tua. Tapi tua gitu. Kalau kita mau bikin baru 100 biji juga kita bisa bikin yang sama seperti ini, tapi nggak ada nilai sejarahnya. Justru yang kita kejar itu wayang itu nilai sejarahnya. Dia pernah dipakai, dia dibikinnya tahun berapa. Berarti kan wayang ini kan sudah melewati perang, udah melewati segala macam gitu kan. Ada sejarahnya gitu. Meskipun cuman punya sedikit gitu. Tahun berapa tadi, Bang? 1901. Itu dimainkan almarhum Bapak ya? Enggak dimainkan almarhum Bapak. Ini jadi dulu kita dapat dari keluarganya yang mainin ini. Udah generasi keberapa ini? Udah generasi turunan keberapa, keempat kali dari si dalangnya tersebut. Terus yang lain, Bang? Yang lain ini ada wayang Jawa Barat juga, Bogor, buatan dari Pak Him juga. Terus ini ada wayang Tegal, mungkin kalau kita tahu dari almarhum Pantus, Bupati Tegal, itu kan wayang andalannya kan Lupit Selenteng ya. Nah, ini ada kita Lupit Selentengnya di sini. Dan di sini ada wayang Tengul. Wayang Tengul itu wayang golek dari Jawa Timur asalnya, wayang Tengul. Nah, ini gunungannya pakai bulu merak seperti ini. Ini kita dapat dari salah satu koleksinya mantan wakil presiden Indonesia waktu itu. Siapa, Pak? Patris. Pak Adam Malik. Adam Malik. Pak Adam Malik. Ini kita dapat waktu itu salah satu koleksinya. Kita hanya dapat segini, ya, tapi ada nilai sejarahnya. Ini bekas koleksi punya siapa. Di sini ada wayang golek menak juga, sama juga, tapi sudah lebih mudanya, sudah kesininya. Terus ini ada wayang cepak Indramayu dari 1980 ya? 1980. Nah, jadi sebetulnya kekayaan wayang itu adalah keragamannya. Jadi Kerawang punya gaya sendiri, Bogor punya gaya sendiri, Bandung punya gaya sendiri, Indramayu, Tegal, Cirebon semua punya gaya sendiri. Nah, inilah yang saya pengen mengedukasi ke orang. Ini loh wayang Cirebon, ini loh wayang Bandung, ini loh wayang Kerawang. Jadi orang jangan hanya tahu oh ini wayang golek, wayang kulit. Jadi itu kan satu terlalu global ya, terlalu besar kalau saya bilang. Nah, wayang golek sendiri itu makanya di sini kita kasih perbedaan. Ada Kebumen, ada Indramayu, ada Tegal, ada Bogor. Kita bisa pelajarin masing-masing perbedaannya tuh seperti apa sih ciri-cirinya. Kayak di sini contohnya di atas ada topeng Madura. Terus
Di dalam ada topeng Cirebon. Di sini ada wayang golek Purwa Pak Utin. Cirebon juga, tapi yang Purwanya itu yang cerita Mahabharata Ramayana. Nah, terus ada lagi wayang golek topeng. Nah, ini topeng Madura. Lengkap ya bang ya? Topeng Madura ya nggak terlalu lengkap lah gitu. Topeng Madura itu untuk wayang orang ya bang ya? Iya untuk pementasan tapi pakai topeng gitu, wayang topeng. Nah, di sini ada juga topeng Cirebon, wayang topeng Cirebon. Jadi penari Cirebon itu mereka di dalamnya orang tapi kita bikin dia pakai topeng wayang. Nah, di sini kelihatan bedanya. Pernah dipentaskan juga bang ya? Dulu iya. Nah, terus ada golek menak juga. Terus mungkin nanti kita bisa ke sebelah sini. 3.000-an nih bang ya? Kalau dipajang semua iya 3.000 ya, 3 piece-nya ya. 3.000. Jadi 3.000 piece ya kalau dihitung ya. Karena satu set wayang itu kurang lebih sekitar 60 sampai 120. Ini kita ada wayang kritik. Ini juga bekas koleksi Pak Adam Malik juga, kita ngambil di rumahnya waktu itu. Oh gitu. Ya. Ini sama bang? Di sini ya ini wayang inilah, wayang Jawa Barat lah. Hampir sama-sama lah, Bogor, Kerawang, Bandung ya hampir sama-sama. Nah, di sini ada wayang klitik. Wayang klitik itu wayang kayu tapi dia gepeng. Mungkin orang taunya wayang kulit kan dari kulit. Ini wayang klitik ini dari kayu. Ini bekas koleksi pribadinya Pak Adam Malik juga. Waktu itu kita dapat barang yang tanggul tadi. Ya, ini kalau dibilang ini beberapa contoh wayang Jawa Barat tapi beda orang. Jadi ini dibikin sama siapa, ini sama siapa, ini sama siapa. Perawatannya ada nggak bang kalau untuk wayang ini? Kalau untuk perawatan yang penting jangan kena air, jangan lembab. Udah, gitu aja. Kayaknya kalau untuk membersih satu-satu sih PR lumayan bang. ya, PR PR banget. 3.000-an piece. Apalagi kita istilahnya kan ini kan bukannya museum, bukannya tempat apa gitu, karena rumah pribadi cuma buat taro-taro. Saya rasa mungkin setahun itu rutin kalau dibersihin nggak mungkin bersih sih kalau saya bilang. Pakai apa bang bersihinnya? Pakai lap aja. Tapi ada yang pernah minta 1, 2 udah sekeluarga atau kawan. Maksudnya gimana? Ada teman itu minta 1. Cindera mata. Kalau cendera mata paling kita kasih yang untuk souvenir aja. Kalau ini kan memang satu set. Jadi oke. ini satu set. Ini satu set, makanya dibilang ini satu set, ini satu set, ini satu set. Jadi nggak bisa kotak-kotak ya bang ya? Iya, makanya kalau kita lihat contohnya ini dengan ini sama karakternya. Tapi ini bikinan si A, ini bikinan si B, gitu. Dia akan beda ukirannya. Jadi pada zaman dulu itu pembuat wayang itu tuh mereka bikin kreasi mereka. Ini loh ciri-cirinya saya bikinnya seperti ini. Tapi zaman sekarang udah berubah. Orang bikin wayang itu yang laku. Jadi misalkan gayanya si ini laku nih, saya sebagai pembuat wayang saya niru. Jadi sekarang itu bedanya cuma bagus sama nggak bagus. Kalau dulu nggak ada wayang nggak bagus, karena menurut si pembuatnya itu adalah yang paling bagus buat dia, gitu. Makanya saya bilang kalau dulu ini sama itu sama karakternya, tapi bentuknya bisa lain karena si pembuat ini pengen nunjukin karakter dia sendiri, si ini pengen nunjukin karakter dia sendiri. Tapi kalau zaman sekarang yang laku yang kayak gini nih, semua pembuat wayang bikinnya modelnya kayak begini gitu. Seragam ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya macem-macem ciri khas si pembuat itu hilang ke depannya. Contohnya saya dulu punya Rahwana 80 buah. Itu hasil buatan 80 orang.
tokonya satu Ravana, tapi gayanya beda-beda semua sebanyak 80. Bima 80 beda-beda. Gatot Kaca ada 100, semuanya beda-beda. Nggak ada yang sama. Nanti kita bisa lihat di depan, saya kasih lihat contohnya. Nah itu, kalau sekarang tuh hilang, jadi nggak ada. Jadi modelnya yang aku model A, semua itu pembuat wayang ngikutin semua model A semua, gitu. Jadi mereka tidak berani menampilkan saya mau bikin seperti apa sih gaya saya sendiri, gitu. Karakter senimannya itu Karakter sendiri yang seniman nggak itu ditampilkan ya, akhirnya hilang ya. hilang. Padahal itu yang sangat penting ya bang ya. Iya, itu yang saya pikir jadinya itu kan sebenarnya kan kekayaan kita kan, kekayaan kita sendiri gitu loh. Jadi di Bandung itu sendiri, si contoh yang orang kenal Gatot Kaca, di Bandung itu sendiri Gatot Kaca itu bisa, ini kok 60 kok lain-lain semua gitu loh. Karena orang berani menampilkan gaya dia sendiri. Tapi sekarang enggak, semuanya beralih ke satu titik gitu. Akhirnya keragaman itu hilang. Bang, ini tahun berapa bang wayang ini? Mungkin ini kalau Hmm, tahun tepatnya sih kurang tahu ya, tapi ya. kalau saya lihat dari bajunya dan lain-lain, ini umurnya udah sekitar 40 sampai 45 tahunan. Kalau yang di atas itu bang yang Yang di atas ini, yang dari warna Adam kulit, Malik Wapres, ini mungkin sekitaran tahun 30-an lah ya. sudah tidak ada lagi kayaknya bang ya. 30-an. Iya, ya, sudah nggak ada lagi memang. Itu. Oke, ini Gatot Kaca juga ya bang ya, Bima ya. Ini Bima, ada Gatot Kaca, ada ya tokoh-tokoh wayang Purwa lah. Rama, Kresna, Sinta, Arjuna, Pandawa 5 ada semua. Ceritanya mirip dengan wayang kulit ya bang ya. Cerita semua bersama Mahabharata dan Ramayana ya. Hampir sama ya bang ya. Kalau Ramayana kan lebih ke cerita Rama Sinta, Mahabharata lebih cerita ke Pandawa 5. Oke baik bang. Makasih banyak bang. Ya.